Selamat datang kembali di obrolan sales. Ngopi bareng sambil ngelet. Di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang roda kehidupan salesman. Sebuah perjalanan yang penuh gas, rem, belokan tajam, dan kadang sampai mogok di tengah jalan. Kita tahu menjadi seorang salesman bukan cuma tentang target dan insentif. Ini tentang mental, penolakan, dan bagaimana kita bangkit lagi, kemudian tidur lagi. Siap-siap karena kita akan bongkar kisah naik turunnya yang dialami oleh setiap pejuang lapangan. Selamat datang narasumber pertama kita, Bang Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sehat. Sehat Bang Edi ya? Alhamdulillah. Hujan nggak? Tadi aman. Tadi aman ya, oke. Kemudian narasumber kedua, alhamdulillah infonya spesial dari tim kreatif kami. Ini salah satu putra Pandeglang yang sudah malang melintang di dunia sales dengan panggilan Gus. Penasaran Gus siapa? Selamat datang Pak Gus Tommy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Gus. Duduk Pak Gus Tommy. Duduk Pak. Pak Gus. Ya Pak Gus. Kirain Gus Ikdam. Gus Idam sama namanya, cuman beda penampilan. Aduh. Selamat datang Pak Gus Tommy. Jauh-jauh dari Pandeglang. Ini mau berbagi pengalaman serta cerita-cerita unik yang terjadi di dunia sales tentunya. Mungkin untuk mengawali obrolan kita malam ini, karena tema kita yaitu obrolan sales, Ngopi bareng sambil ngelet. ya kita boleh ngobrol apapun di sini ya, sesuka kita, selama itu tidak mengganggu orang lain, selama itu tidak menyakiti orang lain, apalagi kita membuat orang lain kecewa ya, itu di sini boleh ya. Kita jaga perkataan kita masing-masing, jangan sampai kita yaitu sekali lagi menyakiti perasaan orang lain. Relax aja ya, relax, kita ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi ya, dengan tema tadi apa ya, roda kehidupan sales. Kenapa dinamakan roda kehidupan sales? Ini info kreatif saya nih. Sales itu punya roda katanya. Kalau roda itu berarti berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ini bukan obrolan malam ini. Ya, bukan obrolan malam, jangan menjurus ke situ. Nggak bagus ada wanita. Nah, untuk mengawali perbincangan pertama, mungkin ini yang sering saya pertanyakan kepada setiap narasumber. Karena jawaban ini untuk kita lebih lanjut ke jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, yaitu masalah keluarga. Dari Pak Edi mungkin. Siap. Apakah udah berkeluarga Pak Edi? Oh sudah Pak. Oh sudah. Iya. Punya anak? Punya anak 3. 3. Iya. Tapi dari wanita 1 ya. Waduh, tentunya ya. Jelas Pak. Jelas ya. Jangan Berarti. ada lagi. Jadi Pak Edi ini anaknya udah 3, istrinya tetap 1. Setia berarti. Iya. Ya. Harus dong. Jangan. Pak Gus atau Tommy nih panggilannya? Bebas sih Pak. Bebas. Bebas Pak. Berarti Pak Gus aja ya Bun ya? Gus sebenarnya. sih. Gus. Pak Gus. Pak Gus. Tapi Gus itu rata-rata ilmu Islamnya kuat nih kalau Pak Gus. Apalagi Pandeglang. Oh iya. Pandeglang pun terkenal dengan apa namanya? Ini pesantren. Ya, banyak kiai-kiai putra Pandeglang yang punya pesantren sendiri. Ya, Bahkan banyak tetangga sini yang anaknya pada di pesantren ini di sana. Ya, kita panggil Pak Gus aja ya. Gus. Ya biar semakin akrab ini. Kebetulan udah nyiapin 3 surat Pak. Surat apa ini? Boleh Pak. Ini saya nggak nyambung ini surat Siapa apa mau ini? didoain dulu kan? Surat cinta. Oh, kirain surat Yasin, surat Al-Fatihah. Bisa ya? Aman. Pak Gus sudah punya istri Pak Gus? Alhamdulillah Pak udah. 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 Istri, anak? Alhamdulillah
Udah. 1, 2 nih. Kebetulan sama Pak. Sama 3 juga. Beda tapi ya. Beda turunan ya, beda istri ya, beda turunan. Kirain yang 3 tadi sama gitu. Bukan ya? Nah, Enggak. Udah jalan berapa tahun Pak rumah tangga? Alhamdulillah nih tepat hari ini nih ya itu 12 tahun. wah, luar biasa. Oh, spesial bener ini. Spesial banget. Spesial 12 tahun berkeluarga. Tapi selama 12 tahun jadi sales ini. Ya, Rezekinya, ya alhamdulillah. rezekinya di sales. Di sales sih, Pak. Lebih di sales. Lebih di sales, Ah, ya. lebih di sales. Tapi tadi bicara tentang nama tuh Pak ya. Mm-mm. Iya, itu sebenarnya awalnya tuh nama saya bukan Gustomi, Pak. Lah kok bisa dipanggil Iya. Gustomi? Jadi cerita orang tua saya nih, Ah, sebelum berubah nama jadi Gustomi tuh awalnya tuh nama saya Ahmad Suhaitami, Pak. Ahmad Soetami. Iya. Islam juga tetap itu mah. Itu Islam juga. Nah, cuman dari umur 1 bulan sampai 6 bulan tuh saya panas terus, Pak. Oh, pas kecil. Iya, pas kecil. Ya, ya, ya. Itu di Jawa juga kita ada Iya, ya, Bun ya. Katanya mah Begitu. nggak namanya ke Keberatan. Ah, gitu. keberatan. Keberatan dosa bisa itu. Enggak bercanda enggak. Setiap nama pemberian orang tua itu pasti Pasti mempunyai makna dan itu tujuannya pasti baik. Mungkin yaitu mungkin pemahaman orang-orang kita yang ya mungkin dengan kita merubah nama karena dulu ada pernah yang begitu jadi sembuh atau enggak sakit-sakitan ya, makanya kita jadikan apa namanya kebiasaan. Bahkan waktu sekolah juga tuh pas di absen gitu Pak ya, nama saya tuh nama Gus gitu kan ya. Itu teman saya sama tuh Pak penasaran gitu katanya. Terus dia nanya, "Gus, lu ada keturunan kiai atau gimana?" Nah, ini karena setiap Gus itu ya Iya. putra kiai pasti. benar. Iya, gitu. Bukan putri kiai ya, kalau putri kiai kan Gis. Itu karena emang teman saya juga banyak nanya gitu kan, Ah. lu kayak lu selengian gitu, tapi nama lu keren gitu kan, ada Gus gitu. Iya, iya, iya. Apa lu ada keturunan kiai gitu kan. Ah, Coba sih pengen main ke rumah lu gitu kan. ah, Ya udah tuh main tuh, ternyata mereka salah penilaian gitu Pak. Ternyata anak orang biasa. Karena biasa gitu, Oh. bapak saya tuh yang jahit gitu. Iya. Tapi Gustomi itu emang dirubah dari akte ya, dari kakak dirubah. Iya. Kalau akte lahir emang apa tadi Ahmad Ahmad Suhaitami. Soetami, dirubahlah jadi Gustomi. Gustomi. Beratan gitu ya. Iya. Kalau saya bukan nama yang berat. Saya Ya, yang berat. badan. Nah, ngomongin berat badan ini. Kadang orang kita melihat kalau dari sudut pandang ini nyaman, ini enggak kayaknya. Iya. Karena ini gemuk, ini enggak. Tapi enggak lah, itu mah gambar orang. Sawang sinawang kalau bahasa Jawanya. Wah, betul enggak. Mana sih kayaknya Pak? Ini sebelah saya berat. Iya, kalau enggak ini bisa dipompa nanti kalau ya 1 bulan dia akan Garansi. Naik lagi atas naik ya. lagi nanti dipompa. Saya baru miring aja. Bisa. Untuk Bang Edi, Siap. Bang Edi menemukan jati diri sebagai seorang salesman itu perkapan? Kalau saya jadi sales itu belum lama sebenarnya Pak. Belum lama, Dari 2021 pokoknya 3 tahun, baru 3 tahun setengah ini. 3 tahun setengah di satu perusahaan, Pindah 2 perusahaan. 2 perusahaan. Tapi sebelum sales itu pernah kerja di tempat lain, pabrik atau mana gitu? Sebelumnya di toko retail modern. Toko retail modern. Nah, iya. Sales juga itu namanya. Tapi kan beda Pak. Oh, beda. pekerjaannya. Oh, kayak pramuniaga aja. Betul, nah, Oh, iya. Pramuniaga itu. Berarti modern ya, sistem modern ya. Oke, tapi perusahaan juga lah ya, bukan sendiri ya. Ya. Oh, Di situ saya 7 tahun tuh. malah jauh ini. Iya. Lama Pak? Lama ya 7 tahun. Lama 7 tahun. 7 tahun. Kenapa mau beralih? Eh, Habis kontrak atau emang udah nggak dipakai sama Udah. perusahaan sono? waktu itu sudah karyawan tetap Pak kebetulan. Kerja Udah baru kar- 1 tahun, Heeh. langsung karyawan tetap. Oh, Sampai ke tahun ke-7 baru ini kayaknya harus ganti nih gitu. iya, maksudnya inisiatif gantinya itu apa gitu loh? Dulu kayak jenuh gitu Pak. Terus kan Jenuh. kalau toko retail modern kan nggak jauh-jauh dari ini ya, apa namanya? Nombok gitu ya. Oh, nombok juga. Nah, ya ada Oh, kalau selisih barang, bilang barang hilang diambil Iya. customer. Oh, tuh, Bun.
Makanya kalau belanja di itu jangan ngambil. Kan udah punya warung, Pak. Sekarang kok belanjanya di warung Kasian. sendiri. Yang nombok ternyata penjaganya. Betul. Bener. Terkadang bukan dari eksternal yang terbesar, Pak. Oh, Bahkan bukan. dari internal. Oh, ada. Iya, Dari teman-teman kita. betul. Kebanyakan di situ tuh. Nah, itu peringatan tuh ya. Saya tunjuk, maaf ya. Oh, Itu kayak gitu. kasihan, Kasihan. Mas. Kasihan ya. Kerja yang halal-halal aja, kasihan temennya jadi Nah, korban. Oke, tapi ketika nombok itu ya tetap satu tim gitu ya. Satu tim. Dibagi. Bagiannya nggak langsung. Contoh selisih barang setelah 1 bulan 1 juta, 1 juta Iya. dibagi satu tim itu. Ada proksinya, Pak, beda-beda. Oh, beda-beda. Betul. Oh, level ini beda, Ya. ini beda gitu. Yang lebih terbebankan itu ya yang paling atas, kepala toko. Oh, Dia 2 kali lipat dari pramuniaga. oke, oke. Ya. Posisi terakhir apa, Bang Don? Bang Eh, Edi? Kepala toko. Kepala toko udah leader itulah harusnya. Dalam dunia pekerjaan udah leader. Iya. 7 tahun saya berhenti tuh. Berhenti hamin 3 bulan. Saya izin tuh sama istri ya. Mm-mm. Saya bilang nih, izin lu nih, nggak bisa nih kerja gini terus kan. Selalu ada potongan gitu ya. Mm-mm. Saya pengen kerja nggak ada potongan. Ya capek wajar, semua pekerjaan pasti capek. Iya, betul. Tapi yang penting jangan ada potongan tuh. Iya, iya. Akhirnya, Jadi, hamin 3 bulan tuh istri kerja. mm-mm. Setelah 3 bulan saya berhenti kerja, tapi masuk ke pabrik. Oh, masuk ke Sempet di pabrik. juga. Sempat ke pabrik. Produksi apa itu? Ekspor udang waktu itu. Ekspor udang. Ah. UMR. Tangerang. UMR. Gajinya sih macam-macam gitu ya. Ada yang Macam-macam. KL, Borongan UMR. gitu ya. Itu pas masuk tuh jadi checker dulu, Pak. Oh, checker di Iya. gudang lah ya. Udah 1 tahun. Ah. Setelah 1 tahunnya naik lagi jadi chief warehouse. Oh, 1 tahun. enak banget sebenarnya nyari karir dia. Iya. Dikit-dikit naik, dikit naik. Kita ada Pak Laring aja tadi, Pak. Oh, Laring kan udah chip juga. oh berarti kalau ada Pak Laring Sebelumnya. bagus. Berarti kan nggak ada kasus lah. Iya, jadi Berarti pertimbangan. buat apa namanya, buat ngelamar-ngelamar kan itu buat pertimbangan Pengalaman perusahaan sih. setelahnya. Cuma 2 tahun doang tapi itu di pabrik. Habis itu baru masuk ke dunia sales. Terjun ke dunia sales. Waktu itu sebelum berhenti, saya punya checker waktu itu, boleh sebut nama ini ya? Boleh nggak apa-apa? Andika namanya. Oh, Andika, orang Iya. Cisoka. Dia setelah jadi checker itu nggak tahan lama karena itu kan cold storage, Pak ya, gudang dingin. Ah, Dia nggak kuat tuh gudang dingin. Hmm. Pindah ke satu perusahaan inilah ya, distribusi gitu ya. ah. Nah, dia sering foto-foto tuh, dia ngirim ini. Kerjaan dia Iya. setelah keluar dari gudang Iya. itu. Tertarik tuh saya kan. Ah, Kerja di pabrik sih sebenarnya enak, Pak. Saya kan udah cipo, udah tinggal ini doang ya. iya. Tugas, Iya, iya. evaluasi, monitoring. Karena udah punya jabatan juga lah ya. Ya. Terus ya kayak tadi kayak dia. Dingin tuh kan. Nanti kan ke depannya nih efek di badan gitu. Ah, Juga sama waktu itu atasan saya tuh kurang puas selalu hasil yang kita dapatkan oke, oke. tanpa apresiasi. Iya. Betul. Nah, makanya di situ berhenti masuk ke si Andika, tempat kerja Andika itu. Yang sampai saat ini. Iya. Enggak. Oh, belum. Iya, itu kan perusahaan ketiga nih. Oh, perusahaan Yang sekarang ketiga. keempat nih. Oh, Beda-beda. yang ketiga lama juga. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Itu udah terjun dunia sales. Ya, Oh. baru belajar sales di situ tuh. Iya. Area mana itu? Di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Areanya lebih spesifiknya Curupan. Oh, dari Curug Panongan. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Mm. Habis itu pindah baru ke yang terakhir ini. Iya. Saya punya teman namanya Firman yang di episode 1 ya. Oh, Firman. Oh, iya, iya, iya. Episode 1 sama Bang Suparno ya. Bang Mano ya. Ya, Bang Suparno sama Firman itu episode Iya. perdana. Waktu itu udah 1 tahun setengah tuh kerja di tadi yang perusahaan ketiga. Iya. Terus diajak tuh. Wah, saya ada loker nih, kamu mau nggak gitu? Iya. Kalau nggak salah WA-nya tuh jam 11 malam apa jam 2 malam? Jam 11 malam. Ngasih tahu bahwa perusahaan dia ada loker gitu ya, Betul. butuhin seller. Ya. Ngelamar lah kamu. Ngelamar. Saya buat CV sampai jam 2 malam itu, Pak. Malam itu juga. Manual nulis ya. Iya. Waktu itu CV apa namanya? Yang scan itu. Oh, Buat bikin CV, Iya. Jadi soft copy ya. Iya, iya, iya. Kirim ke dia. Itu kalau nggak salah prosesnya 3 hari apa 5 hari itu langsung masuk tuh, Pak. 3 hari proses inilah interview segala macam lah ya, sama Iya. tes psikotes masuk. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti Sekarang berapa tahun ini udah? 2 tahun ada? 1 tahun setengah, Pak. 1 tahun setengah. Iya, udah 3 tahun berarti saya nyales nih. Oh, nyala sudah 3 tahun. Nah, ini mau bertahan berapa tahun nih di perusahaan yang terakhir ini? Eh, Kira-kira 1 tahun setengah kan berarti
kalau mau 2 tahun berarti setengah tahun lagi udahan gitu, cari lain. Kita jalanin aja, Pak. Jalanin aja. Iya. Masih Asik nyaman. ini kan ya? Iya. Sales asik kan ya? Asik. Iya, asal kita nemuin passionnya ya kan ya? Iya, benar. gimana Iya. kita mencintai pekerjaan. Betul. Ya sebisa mungkin pekerjaan apapun ya asal kita mau menjadikan sebuah hobi ya kita akan nyaman kerjanya. Iya. Nggak akan ada rasa jenuh. Tapi kembali lagi kepada pribadinya. Kalau dia kerja di kantoran yang orangnya suka merokok ya pasti akan jenuh Iya. seharian di kantor gitu loh. Perbedaan. Bapak kan udah pernah nih di dunia perdagangan Iya. yang sekarang lagi digeluti kan dunia sales di luar. Nah, yang pertama kan lingkupnya di ruang. Gitu aja. Ya. Ya. Perbedaannya apa, Pak? Kira-kira gitu. Beda kalau kita kan kalau di apa namanya toko retail modern kita nunggu orang belanja ya. Ya. Nah kalau sekarang kan kita yang nyamperin orang Iya. biar belanja produk kita gitu. Lebih berkembang lah kita. Iya. Kreatif kita di situ diuji. Benar. Terus saya rasa kalau salesman tuh nggak monoton kerjanya. Ya. Iya. Jadi kita bisa ngelakuin apa aja di luar gitu Ah. maksudnya. Iya. Nggak terikat gitu ya, Pak ya? Tapi pendapatan sama. Pendapatan karena inflasi lebih gede yang sekarang Pak. Lebih gede yang sekarang. Ya karena kan UMR dulu sama sekarang beda dong. Oh iya. Sorokan, Oh. sorokan. Iya, 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 iya. Tapi kalau untuk dilihat benefitnya ya lebih gede yang sekarang Pak. Benefit untuk Jadi pendapatan ya Apa kita ada- pulang nih. apa tambahan, ada tambahan insentif Ada. atau apa Kalau yang gitu? sekarang ya Ah. empat nih. Ah, Oh itu lumayan. Bisa Makanya bilang tadi nggak bisa jawab berapa tahun ya nikmatin saja gitu ya. bisa disepil nggak, Pak? Aduh Kira-kira nih. ya, bagus mungkin kita satu perusahaan nggak sih? ya ini satu perusahaan tapi satu perusahaan Pak Agus sama ini Bang Edi. Itu satu perusahaan, Pak. Itu sih Udah nggak perlu disepil, Pak. Produknya udah jelas. Benar betah banget nih kayaknya. Kerasan ya. Cuman kalau Bang Gus udah lama juga di Kan bisa dilihat dari badannya, Pak. Orangnya akan berkembang juga. Oh baru Baru mulai proses, kebetulan Pak. pas saya baru begini juga Pak. Oh, Sebelumnya kayak saya. sekarang udah ngerasain hasilnya Iya. gitu. Enggak lah. Tetap kayaknya Pak Gus emang udah begini. Makanya seperti Iya, itu udah kayaknya, kecil. Pak. Mau dapat berapa pun tetap segini kayak. Ngomong-ngomong, Pak Agus sebelum kerja di dunia persalesan pernah kerja sebelumnya di mana? Di pabrik pernah, Bu. Pabrik pernah. Iya. Lama juga. Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Iya. Betah itulah 5 tahun. Iya. Harusnya udah dapat passionnya di situ. Iya. Cuman sekarang udah di sales balik lagi ke pabrik mau nggak? Enggak, Pak. udah enak di sini dah. Oh, gitu. Oh gitu. Jawabannya salah sebenarnya bukan nggak. Umurnya udah nggak masuk. Umurnya Padahal saya udah supaya biar enggak Tinggal ya. nggak udah kebaca lah. Udah kebaca. Nah makanya kita podcast ini kita bikin buat membuka wawasan salesman. Karena selama ini salesman dunia sales itu rata-rata udah umur semua. Padahal ketika dia masih muda mau jadi sales, karir itu selalu ada. Iya. Apalagi masih muda mau belajar, mau kuliah, karir itu jenjang karir pasti ada. Yang penting kita bisa menonjolkan prestasi kita. Ya. Itu pesan-pesan saya, jangan malu dengan profesi sales. Nih contohnya, udah tua-tua masih jadi sales. Terus Pak Gus sebelumnya di pabrik, Ya. pindah ke sales. Berapa prinsipal itu yang pernah Bapak masuk gitu? Adalah sekitar kurang lebih 10 kayaknya, Pak. 10 perusahaan. Avatar ini mah udah. Sesuai tema Lihai makanya. ini kayaknya ya. Sesuai tema berarti emang. Bener. Udah. Spesial. Makanya kata saya juga ini malam ini serba pas nih, Pak. Iya. Pas ini. Iya. 10 Bang Edi 3. 3 tapi kan beda ini. 2 ya? 2. Dunia sales, Sales. dunia sales Oh kan. iya. 2. 3 2. tahun. Oh. 10. Iya, 10 prinsipal itu. Lama-lama, Pak. Nah, itu dia. Jadi sebentar-sebentar gitu. Karena nggak betahnya. Nggak betah pasti kalau orang kerja cuma sebentar kan nggak betah. Atau malah bermasalah nih jangan-jangan ini. Kita orang nggak apa-apa. Ini nomor 1 atau nomor 2 ini? Nomor 1 lah, Pak. Halo. Oh, Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh. Tapi ini feeling aja sih, Pak ya. Hmm. Saya ini kayaknya kalau di sini
kayaknya saya agak lama kayaknya gitu. Saya pengennya gitu. Oh, pengennya. Karena perjuangannya Pak itu. Jadi saya tuh sebelum masuk ke perusahaan ini gitu. Iya, Pak. iya, iya. Nggak apa-apa kan saya cerita nih? Betul, Pak? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi saya tuh lagi jaga warung Pak di Hmm. rumah gitu kan, jaga warung gitu kan. Ya terus tiba-tiba saya jenuh aja gitu Pak ya, jaga warung gitu kan. Nah terus saya iseng-iseng tuh WhatsApp tuh pagi-pagi tuh jam 8-an lah. Saya WhatsApp teman saya gitu kan, saya nyari tanya-tanya info loker tuh. Ah. Bro ada lowongan nggak gitu kan. Nah terus temen langsung balas tuh. Biasanya saya nggak pernah WA dia gitu Pak. Ah. Udah lama itu, udah berbulan-bulan. Temen, gitu. temen tapi temen itu Temen ya, gitu udah kan, lama ya. Temen tuh. Makanya saya WA, tiba-tiba saya pengen WA dia aja tuh nanya info loker gitu. Ah. Terus dia langsung balas gitu. Mm-mm. Biasanya dia balasnya lama juga Pak. Ah. Gitu. Dia memang udah jalannya gitu. Udah jalannya berarti. Dia balas gitu. Oh iya Bang, ada nih gitu lowongan gitu kan. Nanti ini aja siapin lamarannya gitu kan. Nanti ada atasan saya yang hubungin gitu. Nah, Tapi dihubungin juga? Dihubungin Pak itu. Jam 10 pagi itu saya WA jam 8 pagi, jam 10 pagi dia WA gitu. Rezeki itu Pak. Iya, itu. Rezeki. Iya, makanya saya Iya. biasa gitu kan. Tanpa ada saya persiapan yang itu gitu Iya, kan, iya, iya. matang gitu kan. Oh tiba-tiba wah apa ini jalan saya nih ya kan gitu. Ah. Udah tuh jam 10 saya diminta besok datang ya jam 9 pagi gitu kan. Alamatnya gitu dikirim mapnya gitu kan. Terus saya bilang harus besok nih Pak. Iya karena kita butuh cepat gitu kan. Iya, emang kalau rata-rata sales tuh pengennya cepat. Cepet tuh ya. Iya, karena buat replacement, karena kalau nggak ada sales berarti kan itu vakan. Omset nggak keserap mungkin ya, nggak ada Omset yang turun, gantiin. Pak. Jadi baru cepet emang. Nah ini ngomongin salesman cepet. Ini buat pendengar setia obrolan sales. Di sini kita juga menerima info loker ya, khususnya dunia sales, semua distributor. Kalau Anda yang masih pengangguran, pengen mencoba terjun ke dunia sales, bisa hubungin tim kreatif kami. Nanti akan kita cantumkan nomor kita di deskripsi. Atau utamanya yang udah pengalaman di dunia sales tanpa ada kasus, mau gabung ke perusahaan kita yang saat ini kita masih aktif, ya teman-teman ini bisa ketika ada loker nanti kita info. Ya ini info sekilas saja. Terus Pak Agus, habis Pak. itu lanjut. Ya. Nah dari situ saya nanya nih Pak, ini harus besok gitu kan. Terus dia bilang iya soalnya kita butuh cepat gitu kan. Oh iya Pak, Bapak posisi di mana gitu kan. Saya di Pandeglang gitu kan. Oh di Pandeglang ya, bisa Pak datang gitu. Insya Allah bisa. Kemana? Ke Tangerang? Ke Tangerang. Wah gitu. jauh itu, bisa 3 jam. Bapak dari rumah jam berapa? Saya tuh waktu berangkat tuh habis subuh Bu. Masya Allah. Habis subuh Habis subuh. langsung Jam berangkat. setengah 6-an lah gitu. Apa naik motor? Naik motor gitu kan, setengah 6-an gitu. Nah makanya alhamdulillah tuh saya nyampe di tempat gitu kan Pak ya gitu. Itu jam setengah 9-an lah gitu. Jadi setengah jam sebelum saya interview gitu kan. Nah di situ saya udah santai gitu kan, udah ini. Nah, pas ketemu gitu kan, dia langsung ngasih apresiasi gitu kan. Terus dia bilang, wah iya berarti Bapak Punya niat lah ya. niat nih. Jauh-jauh gitu kan. mau. Iya. Terus dia lihat tuh kan lamaran saya gitu kan, lamaran saya gitu banyak. Nah kata dia, wah iya Bapak ini sebenarnya saya lihat paklaring Bapak saya kurang suka gitu. Kenapa Pak? Soalnya yang kayak begini mah nih biasanya nggak bertahan nih. Nah, Karena- ini dia. Karena dari 10 itu Betul. sebentar-sebentar doang ya. Analisa Jangan-jangan nggak betah analisa nih, leader gitu. mungkin begitu. Bener. Nah, makanya untuk bagus tunjukin kamu di perusahaan sekarang ini, karena kamu udah diterima, tunjukin Bener. kamu betah Bener. dengan segudang prestasi mungkin ya kan, diminta ini bisa, Pengalaman-pengalaman minta ini yang bisa gitu loh. Makanya ini saya tunjukin nih Pak. Nah, Gitu kan. itu Nah, dia. terus saya tanya tuh sama Bapak itu kan, saya bilang Pak, wah Pak, berarti ini saya nggak diterima dong. Enggak sih, berhubung Bapak nih dari Pandeglang datang ke sini setengah jam udah ngabarin saya di sini, berarti itu udah nilai plus buat saya. Makanya lamaran Bapak nggak saya lihat lagi nih. Bapak serius nih.
Itu dia Pak, makanya saya buktiin nih sama Bapak nih ya kan. Kalau Bapak nanya nih sama saya apa yang apa yang Bapak buat apa yang Bapak perbuat supaya saya bisa yakin gitu, Bapak. Ini salah satunya Pak gitu. Niat ya Pak Saya ya. niat datang gitu kan sebelum waktu yang ditentukan saya udah sampai datang. ya itu poin plus sih buat apa panelis kalau ada orang lamar. Berarti Salah Bapak satunya. LDR dong sama istri. Enggak kan? Pulang balik kali. Iya. LDR itu jarak jauh. Nah, Ya. takutnya ada yang nggak tahu nih LDR. Makanya saya tadi untuk buka itu. Oh, Saya malu itu LDR apaan ya? Gitu. di sini berarti ngekos. Iya, ngekos Pak. Ngekos. Ngekos. Istri tetap di Pandeglang sama anak-anak. Iya, mana anak gitu. Percaya itu istri. Yang alhamdulillah sih Pak, Ah. ragu. Saya kira alhamdulillah. Mungkin dong, percaya lah. Percaya lah. Iya, Support percaya. ya Pak ya. Ah. Caranya gimana? Biar Cara percaya tuh. ngeyakinin istri di rumah. Karena jauh-jauhan ini. Iya. Sebulan sekali atau seminggu sekali pulang? Ya kadang seminggu sekali, gitu kan, kadang sebulan sekali. Gitu. Ya gimana ini aja gitu Pak. Caranya gimana meyakinkan istri tuh? Seperti pertanyaan ibu narasumber nih. Ya jadi pertama tuh ya saya selalu komunikasi gitu Pak. Ya Sama itu istri. jelas lah, WA, video call. Video call, komunikasi gitu kan. Terus yang kedua memang semenjak udah punya anak 3 tuh isi saya ya percaya udah sekarang Bapak. Ah. Apa karena ininya gede? Mungkin itu Pak. Mungkin itu ya. Salah satu faktornya gitu Pak. Tapi support ya, istri kerja support ya. Alhamdulillah ya support ya. Ini bagus nih untuk para istri yang mensupport laki-lakinya, suaminya kerja jadi sales ya. Panas kepanasan, hujan kehujanan, yang penting uang demi keluarga ya. Apalagi dengan keadaan jarak jauh. Apalagi jarak jauh ya. Jarang ketemu. Ya, luar biasa. Saya khawatirnya setiap hari pulang loh Pak. Makanya saya suka iri Pak sama temen-temen tuh ya di tempat kerja gitu kan, mereka pulang tuh disambut sama istri yang mana. Ya itu nantilah. Andai kata emang di sini karir ada, Bapak tiba-tiba ada pengangkatan, udah tetap sampai ambil rumah aja lah di sini buat aset. Suka dukanya jarak Hmm. jauh. Ini jarak jauh LDR. Iya. Suka dukanya ya kalau malam Jumat kali mah. Nggak kan biasanya diurusin sama istri. Kalau sendiri kan pasti apa-apa sendiri gitu. Kaget nggak Pak? Oh, itu awalnya pasti lah Bu ya. Hmm. Pasti lah saya biasa sama istri sama anak ya Bu. Jadi pas hari pokoknya sebulan pertama lah gitu kan. Itu saya bener-bener merenung aja gitu Pak. Merenung gitu kan. Jadi kan karena memang yang saya lakuin ini kan untuk keluarga gitu. Ya untuk masa depan keluarga lah. Jadi ini ya tadi yang Bapak bilang apa sih yang bisa kamu buat istri kamu supaya percaya gitu kan. Gitu. Jadi dengan saya berkorban gitu kan, saya meninggalkan istri dan anak gitu kan, saya mencari nafkah di Tangerang ini gitu kan. Nah, itu salah satunya gitu Pak. Saya buktiin sama istri saya gitu kan, bahwasannya ya inilah tanggung jawab saya nih gitu. Iya. Tanggung jawab saya sebagai suami gitu. Masya Allah. Ya tapi kalau istri udah memberi kepercayaan jangan sampai di Iya. Tapi Ya, tetap Pak malam Jumat saya garuk-garuk kepala.